Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang untuk penonton baru dan penonton setia. Bayangkan seorang kakek renta berjalan sendirian di hutan lebat. Tubuhnya gemetar, nafasnya berat, tangan tuanya menggenggam kapak berkarat. Di hadapannya, seekor kerbau terjepit batang pohon raksasa, mengerang pilu di ambang kematian. Tak ada satupun manusia di sekitar. Hanya suara rintihan dan detak jantung yang menggema di antara pepohonan. Kakek itu tak menoleh ke belakang. Ia mengangkat kapaknya, dengan air mata menetes, dan sejak saat itulah, takdir hidupnya berubah selamanya. Apa yang sebenarnya terjadi setelah itu? Siapa sosok misterius yang muncul dari balik bayang-bayang pohon tua itu? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Kabut masih menggantung di atas pepohonan ketika Karyo membuka matanya. Pagi itu terasa dingin dan lembab. Embun membasahi atap rumbia gubuknya yang reot di pinggir desa terpencil, berbatasan langsung dengan hutan tua. Suara jangkrik masih samar, bersaing dengan desir angin yang membelai ilalang di halaman. Kakek itu perlahan bangkit dari tikarnya, menggeliat sambil memegangi punggung yang mulai membungkuk karena usia. Ia mengelus lengan yang dipenuhi urat dan bekas luka lama. Tangannya meraih kapak tua yang tergeletak di pojok ruangan. Besi kapak itu berkarat, gagangnya sudah retak, namun benda itu adalah satu-satunya alat yang selalu menemaninya menjemput rezeki di rimba. Tanpa sarapan, tanpa keluhan, Karyo melangkah pelan menembus kabut pagi. Ia mengenakan baju kumal berlubang dan celana kain lusuh yang digulung di bawah lutut. Langkahnya berat, namun penuh tekad. Hutan adalah satu-satunya harapan hidupnya sejak sang istri meninggal dan anak-anaknya tak pernah kembali dari kota. Pagi itu ia berniat menebang beberapa batang bambu untuk dijual di pasar minggu. Namun ada yang berbeda. Begitu Karyo memasuki gerbang alam rimba itu, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara burung, tak ada monyet bergelayutan di atas. Hanya desau angin yang terdengar pelan, seolah hutan sedang menahan napas. Karyo berhenti sejenak. Ia menajamkan telinga. Dan saat itulah ia mendengarnya. Suara lenguhan. Panjang. Dalam. Dan penuh rasa sakit. Karyo memicingkan mata, menoleh ke arah kiri, mencoba menebak dari mana asal suara itu. Ia melangkah pelan, menembus semak berduri, menyibak daun-daun lebar dan ranting yang bergesekan. Langkahnya makin cepat, nalurinya mengatakan ada sesuatu yang membutuhkan pertolongannya. Dan benar saja. Di depan matanya, seekor kerbau besar terjepit batang pohon yang roboh. Tubuhnya terguling di tanah berlumpur, satu kakinya terjepit kayu besar, dan darah mulai merembes dari sisi pahanya. Kerbau itu mengerang pelan, matanya berair, menatap Karyo seolah memohon belas kasih. Karyo tertegun. Detik itu ia lupa bahwa usianya sudah uzur, bahwa tubuhnya renta. Ia menjatuhkan kapak ke tanah, berlari kecil, lalu mencoba menilai posisi batang pohon yang menjepit makhluk malang itu. Astagfirullah, bisiknya lirih. Ia mengambil napas dalam. Menggenggam kapaknya. Dan mulai mengayunkan pukulan pertama. Suaranya memecah kesunyian. Duk. Batang pohon itu tak mudah dihancurkan. Tiap ayunan menggetarkan tubuhnya. Tangannya gemetar, peluh menetes dari dahinya. Tapi Karyo tak berhenti. Ia terus mengayun, dan mengayun. Kerbau itu mengeluh lirih setiap kali pukulan menghantam batang yang menjepitnya.
Tak ada yang melihat perjuangan itu. Tak ada yang bersorak menyemangatinya. Hanya Karyo dan seekor hewan hutan yang terluka, berdua dalam kesunyian, terikat oleh rasa iba dan harapan hidup. Setelah hampir setengah jam, batang itu retak. Lalu pecah. Kaki kerbau itu terlepas, ia menggeliat, berdiri tertatih, dan menatap Karyo sejenak. Tatapan itu bukan tatapan hewan biasa. Seolah ia mengerti. Lalu perlahan kerbau itu berjalan kembali ke dalam rimba, tubuhnya pincang, namun matanya penuh makna. Karyo jatuh terduduk. Napasnya terengah. Tubuhnya menggigil. Tangan tuanya bergetar hebat. Ia mengusap keringat dengan lengan baju lusuhnya, menatap ke arah pepohonan yang telah menelan kerbau itu kembali. Tak ada suara. Hanya sisa ranting dan kapaknya yang patah. Hari itu, tanpa ia sadari, adalah awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Malam turun dengan perlahan, membawa serta dingin yang merayap diam-diam di celah-celah bambu gubuk Karyo. Angin malam dari hutan membawa aroma tanah basah dan daun gugur, membuat suasana kian muram. Langit di atas desa gelap tanpa bintang. Hanya bulan separuh menggantung redup di balik kabut tipis, cahayanya membentuk bayangan kabur di tanah becek depan pondok reot itu. Karyo duduk di atas tikar pandan usang. Tubuhnya masih terasa pegal. Otot-ototnya menjerit tiap kali ia mencoba mengangkat cangkir berisi air putih. Tadi siang ia mengerahkan semua tenaga untuk menyelamatkan seekor kerbau asing yang tertindih pohon besar. Kini tubuhnya protes, seolah mengingatkan bahwa usianya bukan lagi muda. Di luar, suara malam bersahutan. Jangkrik, burung hantu, dan desiran angin menjadi simfoni kesunyian yang mengisi celah-celah keheningan. Karyo melirik ke pintu. Ia menghela napas berat. Tapi baru saja ia hendak merebahkan diri, sesuatu membuatnya waspada. Seekor anjing kampung di kejauhan menggonggong panjang, suaranya seperti menggema dari tepi hutan. Suara itu berhenti, lalu disusul keheningan yang lebih pekat. Beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah kaki. Pelan. Teratur. Berat. Karyo memicingkan mata. Telinganya yang masih cukup tajam menangkap irama langkah itu. Bukan langkah manusia, pikirnya. Terlalu berat. Terlalu lambat. Ia menahan napas. Langkah itu makin mendekat. Kring, kring, kring. Lonceng kecil. Ya, suara lonceng kecil ikut terdengar bersamaan dengan langkah itu. Karyo meraih tongkat kayunya dan berdiri perlahan, berjalan ke pintu, membuka celah tipis untuk mengintip keluar. Matanya membelalak. Di bawah sinar bulan yang sayu, berdiri seekor kerbau besar. Tubuhnya penuh lumpur dan goresan luka. Lehernya tergantung lonceng kuningan tua yang berayun pelan tiap ia bergerak. Tak salah lagi. Itu kerbau yang tadi siang ia selamatkan. Hewan itu menatap langsung ke arah gubuknya. Karyo tercekat. Dadanya bergemuruh tak karuan. Kerbau itu berdiri diam, tak bergerak. Hanya matanya yang tampak hidup, memandang dengan tajam dan penuh makna. Subhanallah, bisik Karyo. Tapi segera ia ganti lirih. Astagfirullah. Kerbau itu tidak seperti hewan liar biasa. Ada sesuatu dalam tatapannya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Karyo membuka pintu perlahan. Hawa dingin langsung menyapu wajahnya. Ia melangkah pelan ke arah depan pondok. Kau datang kembali, gumamnya dengan suara gemetar. Kerbau itu tidak menjawab. Tentu saja tidak. Tapi sorot matanya tak berpaling dari kakek tua itu.
Dan seolah memahami isyarat, hewan itu mundur 1 langkah. Lalu berbalik. Berjalan perlahan menjauhi gubuk. Karyo terpaku. Namun kerbau itu berhenti, menoleh sebentar, lalu melanjutkan langkahnya kembali ke arah hutan. Karyo menelan ludah. Hatinya menolak. Tapi tubuhnya melangkah. Ada dorongan aneh, sesuatu yang mengikat batinnya dengan makhluk itu. Tanpa berpikir panjang, ia masuk kembali ke gubuk, mengambil lentera tua dan kapaknya, lalu berjalan mengikuti kerbau itu. Di bawah sinar bulan pucat dan cahaya lentera yang redup, Karyo melangkah memasuki rimba. Suara malam mengiringi langkahnya, kali ini tidak terdengar menyeramkan, tapi justru seperti bisikan lembut yang menuntunnya lebih dalam. Kerbau itu terus berjalan, melewati semak-semak dan akar pohon yang menjalar seperti tangan-tangan hidup. Mereka berjalan cukup lama. Karyo tak tahu sudah sejauh apa dari rumah. Namun ia sadar, ia kini berada di bagian hutan yang belum pernah ia datangi seumur hidupnya. Pepohonan di sini jauh lebih besar. Kanopinya menutup langit. Tanahnya ditumbuhi jamur dan rerumputan aneh. Udara di sini lembab dan dingin, namun tidak menakutkan. Kerbau itu berhenti. Di depan mereka berdiri sebuah pohon raksasa. Batangnya sebesar rumah. Akar-akarnya menjalar ke segala arah, mencengkeram tanah seperti seekor naga tidur. Sinar bulan menyelinap dari sela-sela dedaunan, memantulkan cahaya keemasan di sekitar batang pohon itu. Kerbau itu mengangkat kepalanya. Lalu mengangguk perlahan ke arah akar-akar besar yang bersilang di satu sisi. Karyo melangkah maju. Dengan napas tersengal ia menyibak dedaunan dan lumpur di antara akar. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah peti. Kayu tua dengan ukiran aneh. Terkubur sebagian oleh tanah dan akar, namun jelas bukan bagian dari alam liar biasa. Dengan tangan bergetar, Karyo membersihkan permukaan peti itu. Lalu mendorong tutupnya. Kerak. Perlahan terbuka. Mata Karyo membelalak. Dadanya mencelos. Di dalamnya, kilauan emas, permata, koin perak, gelang dan kalung yang memantulkan cahaya lentera dengan menyilaukan. Bau logam bercampur tanah tua menyergap hidungnya. Karyo terduduk. Air mata menetes di pipinya. Tubuhnya gemetar hebat. Ya Allah, lirihnya. Namun segera ia ubah. Ya Allah, ini. Ia menoleh ke arah kerbau. Hewan itu berdiri diam. Menatapnya. Sekali lagi. Seperti memberi restu. Ini, untukku? Tanya Karyo, meski tahu tak akan ada jawaban. Kerbau itu menggelengkan kepala pelan, lalu berbalik dan berjalan perlahan meninggalkan pohon itu. Tubuhnya menghilang ke dalam kabut malam. Karyo masih terduduk. Dadanya sesak. Bukan karena harta itu, tapi karena rasa yang mengalir begitu deras, heran, takut, syukur, dan ragu bercampur jadi satu. Malam itu, ia memutuskan untuk menutup kembali peti itu. Ia tak membawa apa-apa. Hanya kembali ke gubuk dengan langkah tertatih. Tak berkata apapun. Tak percaya pada kenyataan yang baru saja ia saksikan. Namun malam itu juga, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bermimpi. Bukan mimpi biasa. Ia melihat dirinya masih muda. Kuat. Berlari di tengah hutan. Lalu sosok berjubah putih muncul dari balik pohon. Menatapnya. Tersenyum. Dan mengangguk. Karyo terbangun dengan napas terengah dan keringat dingin membasahi tubuhnya.
Di luar, pagi mulai menyapa. Dan seekor kerbau putih berdiri lagi di depan gubuknya. Pagi itu, mentari perlahan merangkak naik di ufuk timur, menembus sela-sela pepohonan hutan dan menerangi atap rumbia gubuk Karyo yang basah oleh embun malam. Kakek itu duduk diam di depan pondoknya. Kedua tangannya yang gemetar memegangi cangkir bambu berisi air rebusan daun serai. Wajahnya tampak kosong, namun matanya sibuk menerawang. Pikirannya belum sepenuhnya kembali dari kejadian malam tadi. Kerbau putih itu, hewan misterius yang entah dari mana asalnya, kini berdiri tenang di bawah pohon jambu biji di dekat gubuknya. Tubuhnya masih kotor, bekas luka-luka yang kemarin terlihat parah kini nyaris sembuh. Bulunya berkilau dalam cahaya pagi, seolah kerbau itu bukan hewan biasa, tapi makhluk yang dikirim oleh sesuatu yang tak kasat mata. Karyo mencoba mengatur napasnya. Ia belum menyentuh satu pun dari harta yang ia temukan semalam. Peti itu masih tertutup rapi di bawah akar pohon raksasa di tengah hutan. Namun mimpi semalam, wajah pria berjubah putih yang mengangguk kepadanya masih tergambar jelas di ingatannya. Dan kini, di siang yang damai itu, suasana desa perlahan mulai berubah. Ibu Santi, tetangga terdekat Karyo yang rumahnya berjarak hampir setengah kilometer, adalah orang pertama yang menyadari perubahan. Saat sedang mencuci pakaian di sungai, ia melihat Karyo berjalan ke pasar. Berbeda dari biasanya, baju yang ia kenakan tampak lebih bersih, bahkan baru. Langkahnya pun meski masih tertatih, tampak ringan, tak lagi dibebani rasa lapar dan lelah seperti sebelumnya. Aneh, gumam Ibu Santi. Kemarin dia jalan pincang karena pegal. Sekarang kok bisa setegap itu? Tak hanya itu. Hari berikutnya, seorang pemuda desa bernama Irwan melihat sesuatu yang mengganggu pikirannya. Saat lewat di depan gubuk Karyo sepulang dari ladang, ia mencium aroma harum rebusan nasi dan lauk. Biasanya, dari pondok reot itu hanya tercium asap kayu bakar dan aroma bubur jagung. Masak dia punya beras, pikir Irwan. Bukannya selama ini cuma makan ubi rebus? Rumor mulai tersebar. Dari bibir ke telinga. Dari satu warung ke warung lainnya. Nama Karyo mulai dibicarakan. Kau tahu? Katanya dia nemu sesuatu di hutan. Sesuatu? Maksudmu, emas? Jangan keras-keras. Tapi benar, beberapa anak lihat dia pulang malam hari bawa lentera. Padahal kakek itu biasanya takut gelap. Dan sekarang, dia punya kerbau putih. Dari mana dia dapat itu? Kepala desa, Pak Rahman, mulai gelisah. Lelaki paruh baya itu dikenal licik meski wajahnya ramah. Ia merasa perlu memastikan desas-desus yang beredar tidak menjadi liar. Maka suatu sore, ia datang sendiri ke gubuk Karyo, berpura-pura membawa beras bantuan desa. Karyo menyambutnya dengan sopan, seperti biasa. Wajahnya datar, tapi sorot matanya tajam. Kerbau putih masih berada di bawah pohon, tak jauh dari mereka. Dari balik jendela bambu, makhluk itu mengawasi diam-diam. Karyo, kata kepala desa, duduk di bangku kayu kecil. Aku dengar belakangan ini hidupmu membaik. Alhamdulillah ya. Karyo hanya tersenyum tipis. Tak menjawab. Pak Rahman melanjutkan, warga desa bilang, kau sekarang punya makanan cukup, baju baru, bahkan kerbau putih yang cantik itu. Luar biasa. Semua rezeki dari Allah, ucap Karyo lirih. Mungkin karena selama ini saya sabar. Kepala desa mengangguk, tapi senyumnya mengandung maksud tersembunyi. Kau tahu, Karyo,
Kalau memang ada sesuatu yang kau temukan di hutan, emas misalnya, atau harta peninggalan, mungkin akan lebih baik jika kau berbagi pada desa. Maksudku, agar semua warga juga bisa merasakan manfaatnya. Karyo menoleh perlahan. Ada sinar tajam di matanya yang tak biasa. Pak Rahman, katanya pelan tapi tegas. Saya hanya hidup dari hutan. Sama seperti dulu. Hanya saja saya tidak mengeluh lagi. Pak Rahman tersenyum kaku. Hanya itu? Karyo mengangguk. Hanya itu. Namun ketika kepala desa bangkit untuk pamit, ia sempat melirik kerbau putih yang kini berdiri di tengah halaman. Tatapan mata kerbau itu tajam. Sejenak, Pak Rahman merasa seperti ditelanjangi. Jantungnya berdebar. Ia cepat-cepat membalikkan badan dan melangkah menjauh dari gubuk itu. Di malam hari, kerbau putih itu tidak tidur. Ia duduk diam di sisi gubuk. Matanya memandang ke arah hutan, seolah berjaga. Seiring waktu, Karyo mulai berbicara padanya. Meski tidak mendapat balasan, ia merasa seolah hewan itu mengerti tiap katanya. Kau bukan kerbau biasa, kan? Kerbau itu hanya menoleh. Matanya tak bergeming. Aku tak tahu kenapa kau membawaku ke peti itu, tapi aku berjanji, aku tak akan tamak. Aku akan berbagi, tapi bukan pada mereka yang serakah. Angin malam meniup lembut. Pohon bambu di sisi gubuk bergoyang pelan. Dan dalam detik-detik sunyi itu, terdengar sayup suara dari hutan. Seperti nyanyian. Seperti doa. Seperti bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang ditunjuk. Hari-hari berlalu. Perubahan di hidup Karyo semakin mencolok. Gubuknya yang dulu reot kini diperbaiki. Dinding bambu diganti yang baru. Atap rumbia ditambal rapi. Namun ia tetap hidup sederhana. Ia tidak membeli barang mewah. Tak membangun rumah besar. Tapi ia mulai sering memberi makan anak-anak yatim desa. Membantu tetangga yang kelaparan. Membagikan ubi, beras, bahkan pakaian bekas. Dan itulah yang justru membuat warga makin curiga. Orang miskin biasanya pelit, bisik salah satu ibu di warung. Karena mereka tahu rasanya susah. Tapi kenapa Karyo sekarang begitu dermawan? Mungkin, dia memang menyembunyikan sesuatu. Dan kita tak bisa tinggal diam. Gosip berubah jadi kecemburuan. Kecemburuan berubah jadi pengawasan. Beberapa pemuda mulai mengintai gubuk Karyo diam-diam. Mencatat kemana saja ia pergi. Menunggu kapan ia kembali ke hutan. Dan salah satu dari mereka adalah orang yang paling Karyo percaya, sahabat lamanya sendiri, Jarman. Jarman dan Karyo dulu sahabat dekat. Sama-sama tinggal di pinggir hutan, sama-sama hidup dari kayu dan tanah. Namun hidup membuat mereka menjauh. Jarman memilih kerja kasar keluar desa. Dan kini, ketika ia kembali dan melihat perubahan di hidup Karyo, hatinya dipenuhi dua rasa, kagum dan iri. Hingga suatu malam, Jarman didatangi oleh seseorang yang membawa niat busuk. Kepala desa sendiri. Dan dari situlah pengkhianatan itu mulai tumbuh. Malam itu, ketika Karyo sedang tertidur, kerbau putih mendadak bangkit dari duduknya. Bulu di punggungnya berdiri. Telinganya tegak. Suara ranting patah terdengar dari arah semak-semak. Bayangan beberapa tubuh mendekat dari kegelapan. Dan saat itulah, dunia Karyo yang mulai tenang, kembali diguncang oleh kejahatan yang tersembunyi di balik wajah manusia yang ia kira bisa dipercaya. Kerbau putih itu berdiri tegak.
Kepalanya menunduk, tubuhnya menegang. Dari balik semak belukar yang gelap, langkah kaki pelan terdengar mendekat. Suara napas tertahan, daun yang terinjak, dan dengusan penuh amarah terpantul dari dinding hutan malam. Kerbau itu tidak bergerak. Matanya menyala dalam kelam. Sinarnya menembus kabut tipis yang menggantung rendah. Seolah ia tahu apa yang akan datang. Seolah ia sudah menunggu. Di dalam gubuk kecil, Karyo masih tertidur. Tubuh tuanya meringkuk di bawah selimut kain goni tipis. Di wajahnya tergurat lelah, namun dalam mimpinya, suara itu kembali datang. Suara ranting patah. Suara bisikan dari akar hutan. Dan kemudian, teriakan samar dari kejauhan. Beruak. Suara pintu kayu digedor kasar. Karyo terbangun. Tubuhnya melonjak. Matanya membelalak, jantungnya berdentum cepat. Sebelum sempat ia bangkit, pintu gubuknya didobrak paksa. 4 pria bertudung kain hitam menerobos masuk. Salah satunya membawa tali. 2 lainnya menggenggam kayu dan besi. Yang memimpin tampak mengenakan sorban dan ikat pinggang tebal, dialah kepala desa. "Maafkan kami, Karyo," ucap Pak Rahman dengan suara dingin. "Tapi ini harus dilakukan." "Apa yang kalian lakukan?" Karyo berseru, suaranya serak dan parau. "Aku tak mencuri apapun." Namun tak ada jawaban. Satu dari mereka langsung menyergap tubuh ringkih itu. Karyo mencoba melawan, tapi kekuatannya tak cukup. Tali melilit tangan dan kakinya, dan ia diseret keluar dari gubuk seperti binatang. Di luar, kerbau putih meraung. Suara lenguhannya bergema, menggema ke seluruh desa. Matanya menyala seperti bara. Ia mencoba mendekat, tapi satu pria memukul kepalanya dengan kayu. Duk! Kerbau itu terdiam. Tapi bukan karena takut, melainkan karena amarahnya melonjak jauh di dalam dada. "Bawa dia ke hutan," teriak kepala desa. "Paksa dia tunjukkan tempat harta itu." Karyo menggigil. Tubuhnya dibopong kasar ke arah hutan. Lentera kecil di tangan mereka menyorot jalan sempit di bawah kanopi gelap. Setiap langkah mereka seperti melukai tanah, menghina akar-akar yang telah menjaga rahasia selama puluhan tahun. Namun mereka tak sadar. Mereka telah membangunkan sesuatu yang lebih tua dari pohon tertua sekalipun. Suara ranting patah terdengar lagi. Mereka terus berjalan, menyusuri jalan yang bahkan Karyo sendiri sudah nyaris lupa. Tubuhnya lemas, wajahnya luka karena terseret tanah dan batu. Di hatinya, ia berdoa lirih, memohon perlindungan kepada Allah meski tak tahu apakah dirinya akan selamat malam itu. Mereka akhirnya sampai di pohon besar. Pohon tempat peti emas itu tertanam. "Cepat! Gali tanahnya," bentak Pak Rahman. "Kita cari petinya." 3 pemuda langsung bekerja. Mereka menggunakan cangkul dan tongkat untuk mengorek akar dan tanah. Tanah yang semula diam kini mulai terasa bergolak. Akar-akar tua bergeser pelan, seolah menolak disentuh. Dan saat cangkul pertama mengenai sisi peti, angin berdesir dari segala arah. Dingin. Menggigit. Menusuk tulang. Tiba-tiba, dari balik semak, suara lenguhan keras terdengar. Meroroh. Kerbau putih itu muncul, berlari secepat kilat. Matanya merah menyala. Ia menerjang satu dari para penyerang, membuat tubuh pria itu terlempar dan menghantam batang pohon dengan suara keras. Yang lain menjerit, panik. Lentera mereka jatuh, padam. Malam jadi lebih gelap dari sebelumnya. "Mundur! Mundur!"
teriak kepala desa. Tapi semuanya terlambat. Kerbau putih berlari seperti bayangan, menabrak satu demi satu, hingga tinggal Pak Rahman yang tersisa. Tubuhnya gemetar. Ia merangkak mundur, menatap mata kerbau yang berdiri hanya sejengkal darinya. Di matanya ada sosok samar, seperti bayangan manusia berjubah putih, berdiri di belakang kerbau itu. Pak Rahman menjerit. Ia pingsan. Beberapa jam kemudian, Karyo duduk lemas di bawah pohon besar. Kerbau putih mengelilinginya, menjaga seperti penjaga setia. Tubuh pria tua itu penuh luka dan debu. Namun hatinya tenang. Dari balik pohon, seseorang muncul. Jarman. Sahabat lamanya. Aku melihat semuanya, ucap Jarman pelan. Aku mengikutimu diam-diam, tapi aku tak sangka mereka akan sekejam ini. Karyo mengangkat wajahnya. Matanya penuh luka. Kau ikut mereka. Jarman tertunduk. Aku salah. Aku pikir kau berubah. Aku pikir kau menyembunyikan sesuatu dari kami semua. Tapi ternyata, bukan kau yang berubah, melainkan kami, aku. Kerbau putih menatap Jarman. Lalu perlahan berjalan menjauh, meninggalkan dua sahabat itu dalam hening. Aku hanya ingin hidup damai, Jarman, ucap Karyo. Aku tak ingin harta itu merusak siapapun. Jarman mengangguk. Aku tahu. Dan aku akan bantu jaga rahasia itu. Tak seorang pun boleh tahu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dua sahabat itu kembali menyatukan hati. Mereka berjalan bersama kembali ke gubuk Karyo, dengan langkah pelan, di bawah sinar bulan yang kini tampak lebih terang. Namun mereka tidak tahu. Desa belum selesai dengan kecurigaannya. Dan rahasia belum sepenuhnya aman. Pagi kembali datang, tapi desa tidak seperti biasanya. Suasananya sepi, nyaris tanpa suara ayam berkokok atau anak-anak kecil yang berlari di tanah berdebu. Matahari yang perlahan naik dari balik bukit tampak enggan menyorot tanah desa yang kini penuh kegelisahan. Orang-orang mulai membicarakan malam tadi. Suara-suara aneh dari dalam hutan, jeritan samar yang terdengar menjelang subuh, dan ketiadaan kepala desa sejak kemarin menjadi bahan bisik-bisik yang menyesakkan udara desa yang biasanya damai. Terlebih lagi, kakek Karyo yang dulu selalu dianggap tak punya apa-apa, kini semakin menjadi pusat perhatian. Dia masih hidup, tanya seorang ibu muda di pasar pagi. Iya, katanya kerbaunya melindunginya dari perampok. Kerbaunya? Maksudmu kerbau putih itu? Iya. Yang matanya seperti manusia itu. Orang-orang yang mendengar hanya saling pandang, menggigit bibir, dan menunduk. Tidak ada yang berani membantah. Tidak ada pula yang sanggup mengiyakan. Yang pasti, semua merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa telah menguasai desa mereka. Di sisi lain, Jarman duduk termenung di depan gubuk Karyo. Ia sudah tinggal di sana selama 3 malam terakhir. Semenjak kejadian malam penyerangan itu, ia menolak pulang ke rumahnya sendiri. Hatinya dipenuhi penyesalan, dan rasa tanggung jawab yang perlahan tumbuh kuat dalam dirinya. Karyo sedang memotong kayu kecil di halaman. Tangannya pelan tapi pasti, seolah tenaga mudanya kembali menetes sedikit demi sedikit. Luka di keningnya mulai mengering, tapi tidak dengan luka di dalam hatinya. Kau yakin tidak ingin melapor ke warga? Tanya Jarman akhirnya. Karyo berhenti. Memandangi serpihan kayu di tangannya. Untuk apa? Setidaknya mereka tahu kebenaran. Bahwa kepala desa dan orang-orangnya mencoba menyakitimu.
Karyo menarik napas dalam-dalam. Mereka tidak akan percaya. Dan jikapun percaya, mereka akan tetap mencari harta itu. Bukan karena ingin tahu kebenaran, tapi karena tamak. Jarman tertunduk. Aku sudah melihat itu di mata mereka, Jarman. Aku sudah lihat ketamakan itu tumbuh sejak mereka mencium wangi perbedaan dalam hidupku. Ia memandangi kerbau putih yang sedang berbaring tenang di bawah pohon. Dan hewan itu, lanjut Karyo, ia tahu semuanya. Aku merasa, dia penjaga dari sesuatu yang lebih besar. Kau percaya dia bisa bicara? Tidak dengan suara, tapi dengan tatapan. Dan dengan caranya menuntunku. Dia bukan sembarang kerbau, Jarman. Mungkin dia utusan. Atau, mungkin dia ujian. Di hari ketiga, kepala desa ditemukan. Ia tergeletak tak sadarkan diri di dekat sungai kecil, wajahnya pucat, tubuhnya penuh luka ringan. Beberapa warga yang menemukannya segera membawanya ke balai desa. Ketika ia sadar, matanya kosong. Bibirnya bergetar. Dia, ada mata itu, kerbau itu, dia bukan hewan biasa. Gumamnya berulang kali. Dokter desa menyarankan agar ia istirahat penuh. Namun rumor sudah menyebar lebih cepat dari perban yang membalut tangannya. Apa maksud kepala desa? Mata siapa yang dia maksud? Kerbau putih? Astagfirullah. Beberapa warga mulai mengaitkan semua kejadian dengan keberadaan Karyo dan kerbaunya. Yang lebih parah, sebagian dari mereka percaya bahwa Karyo kini memiliki ilmu hitam atau telah membuat perjanjian dengan sesuatu yang tak kasat mata. Mereka lupa bahwa Karyo pernah menolong mereka. Mereka lupa bahwa ia dahulu adalah orang tua yang paling miskin di desa. Dalam hati mereka, tumbuh ketakutan yang dilapisi iri. Suatu malam, Jarman kembali mendengar bisik-bisik di pasar. Mereka akan mengusirnya. Mengusir? Siapa? Karyo. Dan kerbaunya. Besok malam. Mereka tak mau desa jadi tempat kesialan. Jarman mengepal tangannya. Hatinya panas. Ia berlari pulang ke gubuk. Mereka akan datang, katanya dengan napas memburu. Besok malam. Mereka akan mengusirmu. Karyo hanya menatap Jarman. Lalu menunduk. Aku tahu. Dan kau tidak akan melawan? Tidak. Karena ini bukan tentang melawan. Lalu apa? Karyo berdiri, pelan. Matanya menatap hutan di kejauhan. Di balik pepohonan itu, ada peti yang masih terkubur. Ada harta yang belum disentuh. Dan ada rahasia yang belum terbuka seluruhnya. Jika malam besok mereka benar-benar datang, biarkan mereka melihat siapa yang selama ini mereka takuti. Malam pun datang. Langit kali ini hitam kelam. Tak ada bulan. Tak ada bintang. Hanya angin yang dingin dan kabut yang turun lebih cepat dari biasanya. Sekitar 20 orang desa berkumpul di lapangan. Sebagian membawa obor, sebagian membawa cangkul dan tongkat. Mereka bergerak diam-diam menuju gubuk Karyo. Langkah mereka pelan, tapi hati mereka dipenuhi kegelisahan yang mereka sendiri tak pahami. Kerbau putih itu sudah berdiri di halaman gubuk, menanti. Tubuhnya tampak lebih besar dari biasanya. Sinar matanya menembus kegelapan. Dan entah dari mana datangnya, suara rintihan angin terdengar seperti bisikan. Ketika warga sudah semakin dekat, angin bertiup kencang. Beruak. Suara petir menyambar pohon di ujung bukit. Api kecil muncul sejenak lalu padam oleh hujan mendadak yang turun dari langit.
obor mereka mati. Kabut menebal. Dan kerbau putih itu melangkah maju ke tengah kerumunan. Tidak ada yang bersuara. Tidak ada yang bergerak. Mata semua orang terpaku pada kerbau itu. Tapi lebih dari itu, di belakang kerbau, samar-samar berdiri sosok berjubah putih. Tinggi. Bercahaya. Diam. Tapi mengawasi mereka. Dan dalam hitungan detik, seluruh warga lari tunggang langgang, meninggalkan halaman Karyo, berteriak seperti anak-anak yang tersesat. Karyo berdiri di beranda gubuknya. Hujan membasahi tubuhnya. Kerbau putih kembali duduk di tanah basah. Jarman berdiri di sisinya, tertegun. Mereka sudah melihatnya. Bisik Jarman. Karyo mengangguk pelan. Tapi mereka belum mengerti. Di dalam tanah hutan, akar-akar tua mulai bergerak. Di dalam dada manusia, niat-niat mulai diguncang. Dan di atas segalanya, ada yang sedang menanti untuk diungkapkan pada waktu yang belum tiba. Malam itu berakhir dengan hujan deras yang mengguyur tanah desa tanpa henti. Namun bukan air yang membuat orang-orang meringkuk di rumah mereka dengan tubuh gemetar, melainkan bayangan dari apa yang mereka lihat semalam. Sorot mata kerbau putih yang menembus jiwa. Kilatan samar sosok berjubah di balik kabut. Dan rasa dingin yang merambat sampai ke tulang, membawa perasaan bersalah yang menyesakkan dada. Selama 2 hari penuh, tak satu pun warga berani mendekati gubuk Karyo. Mereka berbicara berbisik, takut suara mereka menembus dinding malam dan memanggil kembali bayangan itu. Bahkan kepala desa, yang biasanya tegas dan lantang, memilih diam di rumahnya, wajahnya pucat, tak lagi berani menatap mata siapapun. Sementara itu, di sisi lain desa, kehidupan di gubuk Karyo berjalan dengan ritme berbeda. Jarman kini tidur di lantai bambu beralaskan kain bekas, di pojok ruangan. Tubuhnya mulai terbiasa dengan kesederhanaan yang penuh makna. Setiap pagi, ia membantu Karyo membersihkan halaman, menimba air dari sumur tua, dan menyiapkan makanan sederhana dari singkong atau rebusan daun talas. Namun, pagi itu berbeda. Kerbau putih yang biasanya duduk diam di bawah pohon, kini berdiri, menghadap ke arah hutan. Ekornya berayun pelan. Napasnya berat. Matanya menatap lurus seolah sedang membaca sesuatu yang tak terlihat. Karyo memperhatikannya dengan tenang. Dia ingin kembali ke sana, gumam kakek itu. Jarman menoleh. Kemana? Ke akar itu, jawab Karyo. Tempat harta itu terkubur. Jarman mengerutkan dahi. Tapi bukankah kita sudah sepakat untuk tidak menyentuhnya? Aku tidak pernah berjanji untuk tak kembali, ucap Karyo. Aku hanya berjanji tidak akan mengambilnya untuk diriku sendiri. Kerbau itu melangkah. Dan tanpa banyak kata, Karyo serta Jarman mengikutinya. Hutan pagi itu sepi. Tak ada suara burung. Tak ada hembusan angin. Hanya langkah kaki yang menekan tanah basah dan aroma lembab dari lumut yang tumbuh di batang pohon. Kerbau itu terus melangkah, seperti mengenali setiap inci jalan. Dan ketika mereka tiba di bawah pohon raksasa itu, udara di sekitar mendadak lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menggantung rendah, mengelilingi batang dan akar-akar pohon yang menjulur seperti tangan. Di sini, bisik Karyo. Kerbau itu berdiri tepat di tempat peti itu dikubur. Tapi kali ini, akar-akar besar yang sebelumnya melilit tanah, tampak bergeser. Seperti membuka diri. Seperti mengundang. Jarman terpaku. Karyo, lihat itu. Di tengah pusaran akar itu, tampak lorong kecil. Pintu sempit yang sebelumnya tak ada.
"Apa ini? Jalan masuk?" tanya Jarman, suaranya gemetar. Karyo melangkah pelan ke arah celah itu. "Aku pernah bermimpi tentang ini," gumamnya. Tanpa menunggu lebih lama, ia menunduk dan masuk ke dalam lorong. Jarman mengikuti, dan kerbau putih tetap berdiri di mulut pintu seperti penjaga, tak bergerak sedikit pun. Di dalam lorong itu, udara jauh lebih dingin, gelap, dan sempit. Dindingnya bukan tanah biasa, melainkan akar-akar tua yang menyatu seperti lorong hidup. Mereka melangkah pelan, hanya dengan cahaya dari lentera kecil yang dibawa Jarman. Setelah berjalan sekitar 30 langkah, lorong itu melebar, membuka ke sebuah ruang bawah tanah. Dan disitulah mereka melihatnya. Sebuah ruang berisi batu-batu besar berukir, patung kayu tua, dan di tengahnya, peti kayu emas yang lebih besar dari sebelumnya. Karyo terdiam. Jarman tak bisa berkata apa-apa. Peti itu tampak tak tersentuh. Tapi sinarnya memantulkan cahaya lentera, menyilaukan dinding akar. Di sekelilingnya, ada kaligrafi kuno yang terukir di batu. Tulisan yang tak mereka mengerti, tapi terasa sakral. "Apa ini? Bukan sekadar harta, ya?" tanya Jarman pelan. Karyo mengangguk. "Aku yakin ini bukan sekadar emas. Ini adalah titipan. Mungkin milik para leluhur. Atau mungkin milik penjaga hutan itu." Jarman menelan ludah. "Kau akan membukanya?" Karyo maju satu langkah. Tangannya terangkat, menyentuh sisi peti itu. Tapi belum sempat ia membuka, cahaya lentera berkedip. Dan suara terdengar dari dalam akar. Bukan suara binatang. Bukan pula suara angin. Melainkan doa. Suara sholawat yang bergema, mengisi ruang itu dengan keheningan yang tak bisa dijelaskan. Karyo mundur. "Tidak," ucapnya tegas. "Bukan waktunya." Mereka keluar dari lorong itu dengan langkah pelan. Kerbau putih masih menunggu di pintu, menoleh sebentar, lalu berjalan pergi ke arah hutan. Karyo berdiri di bawah pohon. Wajahnya tenang, tapi mata tuanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sebelumnya. "Harta itu bukan untuk kita," katanya. "Tapi untuk orang yang benar-benar membutuhkannya di waktu yang paling gelap." Jarman mengangguk. "Dan bagaimana kalau desa makin kacau?" "Maka kita harus bersiap," kata Karyo. "Karena rahasia itu akan menjaga dirinya sendiri. Dan siapapun yang serakah, akan diberi pelajaran langsung oleh yang menanamkannya." Di desa, hari-hari mulai bergeser. Kekeringan datang kembali. Sumur-sumur mulai mengering. Panen gagal. Anak-anak menangis karena lapar. Dan mata-mata penuh tuduhan mulai tertuju kembali ke satu arah. Ke gubuk kecil di pinggir hutan. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya ada di balik akar itu. Mereka tidak paham siapa kerbau putih itu. Mereka hanya tahu bahwa hidup mereka berubah sejak Karyo tak lagi miskin. Dan manusia selalu takut pada apa yang tidak mereka mengerti. Di suatu malam yang sangat hening, ketika bintang-bintang seakan tak ingin bersinar, Karyo berdiri di tengah halaman. Ia menatap hutan. Kerbau putih berdiri di sisinya. Dan ia tahu, waktu yang lebih kelam sedang mendekat. 2 hari setelah perjalanan ke lorong akar itu, keadaan desa semakin genting. Langit selalu mendung tapi hujan tak kunjung turun. Daun-daun mulai mengering, tanah retak-retak, dan sumur utama desa hanya menyisakan lumpur keruh di dasarnya. Para petani cemas. Anak-anak menangis karena kekurangan air. Ibu-ibu membawa ember kosong,
hanya untuk pulang dengan tangan hampa. Dan seperti hukum lama yang terus berulang dalam sejarah manusia, saat musibah datang dan logika tak mampu menjelaskan, mereka akan mencari kambing hitam. Di warung, di pematang sawah, di pinggir masjid kecil desa, nama Karyo terus disebut-sebut. Sejak kakek itu berubah, desa ini tidak tenang lagi. Dia bawa kerbau putih itu dari mana? Jangan-jangan dia pelihara jin. Buktinya waktu itu kami semua lari pulang, karena ada bayangan putih. Tak masuk akal, tapi nyata. Dan sumur mulai kering sejak malam dia dikunjungi sosok itu. Gosip berubah jadi kebencian. Kebencian berubah jadi ketakutan. Dan ketakutan mendorong orang untuk melakukan hal-hal bodoh. Pagi itu, Jarman duduk di beranda gubuk, menyapu halaman dengan tenang. Karyo sedang menumbuk singkong di belakang rumah. Kerbau putih rebah di bawah pohon, matanya terpejam, tapi telinganya tegak. Aku dengar suara dari pasar, kata Jarman. Karyo menoleh. Apa yang mereka bicarakan? Mereka akan menggelar musyawarah malam ini. Sebagian ingin mengusirmu. Sebagian lagi ingin mengambil kerbau itu, katanya bisa dijual untuk perbaikan desa. Karyo menghela napas. Aku sudah menduganya. Mereka pikir semua ini karena kau, karena kerbau itu. Karyo berhenti menumbuk. Ia mengelap keringat di dahinya. Matanya menatap ke kejauhan, ke arah hutan. Mereka tak tahu apa yang mereka sentuh. Mereka tak akan mendengarkan kalau kita jelaskan. Karena mereka tak mau mendengar. Yang mereka inginkan hanya jawaban instan. Keajaiban cepat. Hujan turun dan perut kenyang. Dan jika itu tak datang, mereka akan cari orang untuk dipersalahkan. Jarman menatap kerbau itu. Bagaimana kalau mereka datang malam ini? Kita akan bersiap. Tapi tidak untuk melawan. Lalu untuk apa? Untuk menyaksikan, jawab Karyo pelan. Karena malam ini akan menjadi malam penghakiman. Malam turun cepat. Angin kencang mulai bertiup sejak maghrib. Langit tampak tak wajar, gelap seperti malam tanpa bulan meski hari masih sore. Pepohonan bergoyang lebih keras dari biasanya. Dan di dalam rumah-rumah desa, para lelaki mulai berkumpul. Mereka membawa obor, tongkat, bahkan beberapa batu tajam. Pak Rahman, kepala desa yang kini jarang keluar rumah, duduk di kursi tua dengan tangan bergetar. Ia tidak ikut. Ia hanya mengangguk pada perintah yang dilemparkan oleh orang-orang muda yang kini mengambil alih suara. Dia sudah terlalu lama sembunyi, ucap salah satu dari mereka. Kalau dia memang tak salah, biarkan dia buktikan malam ini. Dan tepat selepas Isya, puluhan warga berjalan menuju gubuk Karyo. Suara mereka menggema di jalanan tanah yang kini berdebu dan retak. Langkah kaki mereka membawa kemarahan yang disulut oleh penderitaan dan ketidaktahuan. Sebagian hanya ikut-ikutan. Sebagian benar-benar percaya bahwa mengusir Karyo akan menghentikan bencana. Di gubuk kecil itu, Karyo duduk bersila di depan pintu. Di sampingnya berdiri kerbau putih, tegak, matanya menatap langsung ke arah kerumunan yang mendekat. Jarman berdiri di sisi lain, tubuhnya siap menghadapi apapun meski hanya dengan keberanian yang tersisa. Dan ketika warga tiba, suasana hening mendadak. Tak ada yang berani bicara pertama. Sampai akhirnya suara lantang dari seseorang menerobos udara dingin. Karyo, keluar kau. Karyo tidak bergerak. Ia hanya membuka matanya, lalu berdiri pelan. Aku sudah di sini. Kami ingin tahu. Kau sembunyikan apa di hutan?
Kenapa kerbau itu ada padamu? Dan kenapa sejak kau berubah, desa ini dilanda sial? Kerumunan mulai bersorak. Sebagian mengangkat obor tinggi-tinggi. Beberapa sudah bersiap melempar batu. Suasana tegang. Aku tidak menyembunyikan apapun, ucap Karyo. Suaranya tenang, tapi tegas. Aku hanya menolong makhluk Allah yang sedang terluka. Dan sejak saat itu, hidupku berubah. Bukan karena sihir. Bukan karena harta. Tapi karena niat baik. Omong kosong. Buktikan. Kerbau putih maju selangkah. Dan saat itulah, angin berembus begitu kencang. Kabut datang turun dari hutan. Api obor satu persatu padam ditiup angin dingin. Langit bergemuruh. Dan dari tengah kabut, kembali muncul sosok berjubah putih. Tapi kali ini, bukan satu. 3 sosok berdiri sejajar di balik kerbau putih. Tinggi, diam, dan bercahaya. Warga menjerit. Beberapa lari. Beberapa jatuh terduduk. Kerbau putih meraung, suaranya menggetarkan tanah. Dan dari arah hutan, suara sholawat menggema. Lembut, namun menembus dada. Air mata mengalir dari mata sebagian warga tanpa mereka sadari. Lalu dari langit, tetes air pertama turun. Dingin. Menyentuh tanah retak. Disusul tetesan berikutnya. Hujan. Setelah berbulan-bulan, hujan akhirnya turun. Warga bersujud. Beberapa menangis. Yang lain berlari mencari tempat berlindung. Tapi semuanya tahu bahwa malam itu bukan hujan biasa. Itu adalah jawaban. Dan pengingat. Bahwa tidak semua keanehan layak ditakuti. Bahwa ada kebaikan yang tak harus dimengerti, tapi cukup dihormati. Dan ketika semua orang mulai pergi, Karyo berdiri sendiri di tengah halaman. Kerbau putih menoleh padanya. Dan untuk pertama kalinya, hewan itu berbicara. Bukan dengan suara. Tapi lewat bisikan langsung ke hati Karyo. Engkau telah lulus. Malam mulai mereda. Langit perlahan membuka awannya, menampakkan bintang-bintang yang lama tersembunyi di balik kabut tebal. Tetes-tetes hujan terakhir jatuh pelan dari ujung daun ke tanah yang kembali basah. Udara desa yang sebelumnya penuh kecemasan kini terasa lebih tenang, seolah seluruh makhluk di dalamnya ikut menarik napas lega. Namun di halaman gubuk yang sederhana, sesuatu yang luar biasa baru saja terjadi. Karyo masih berdiri mematung. Telinganya menangkap kalimat itu bukan lewat pendengaran, tapi langsung menembus ke dalam dada, engkau telah lulus. Dan meski tak ada satupun warga yang mendengar, Karyo tahu, saat itu, dia tak sedang berdiri sendiri. Kerbau putih kini duduk perlahan. Tubuh besarnya tenang, tapi mata tajamnya masih menyala. Di belakangnya, 3 sosok berjubah putih perlahan mulai memudar, seperti kabut yang terserap oleh sinar pagi yang perlahan menyusup ke horizon. Jarman, yang sedari tadi berdiri di sisi gubuk, maju pelan mendekati Karyo. Apa maksudnya tadi? Bisiknya, masih dengan napas tercekat. Apa yang sebenarnya terjadi malam ini? Karyo menatap kerbau itu. Dan entah bagaimana, ia mulai mengerti. Kerbau ini bukan hewan biasa. Ia penjaga. Titisan dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar makhluk liar. Ia ditugaskan untuk menguji manusia. Untuk melihat siapa yang rakus. Siapa yang sabar. Siapa yang tetap rendah, bahkan saat diuji dengan kemuliaan. Jarman menelan ludah,
Jadi selama ini kita diuji. Bukan dengan kesusahan, tapi dengan kemungkinan. Harta itu, Jarman, yang tertanam di akar pohon besar, bukan sekadar emas. Itu adalah pusaka lama. Entah milik siapa. Tapi ia hanya akan muncul di hadapan orang yang hatinya bersih dari tamak. Kerbau itu menoleh, menatap langsung ke arah Jarman. Sorotnya lembut, namun tajam seperti cermin. Dan aku hanya menjalani takdirku. Sebagai penjaga terakhir dari harta yang tak boleh jatuh ke tangan orang serakah. Jarman menggeleng. Tapi, kenapa semua ini terjadi di desa kita? Karyo menghela napas. Tubuh tuanya kini lebih ringan, seolah beban selama bertahun-tahun perlahan diangkat dari pundaknya. Karena tanah ini sudah lama terikat dengan janji lama. Ratusan tahun lalu, di hutan ini pernah hidup seorang alim yang membangun madrasah di tengah rimba. Beliau wafat dan ditanamkan bersama barang-barang amanah. Lalu hutan tumbuh. Desa berdiri. Orang-orang lupa. Hingga satu ketika, pohon besar tumbuh di atas makam itu. Dan penjaga pun dititipkan. Jarman terduduk di tanah basah. Matanya menatap kosong. Semua terasa seperti kisah dongeng yang terlalu nyata. Pagi menjelang. Cahaya jingga perlahan menyapu cakrawala. Desa mulai hidup kembali setelah malam penuh rasa takut yang mengubah wajah mereka semua. Para ibu membuka jendela, mencium aroma tanah basah. Anak-anak kecil berlarian di gang sempit, menjulurkan lidah menampung sisa hujan. Dan para pria yang semalam menggenggam tongkat, kini hanya memegang cangkul, malu. Di balai desa, suara bergetar dari bibir kepala desa yang pucat masih terdengar. Aku salah, katanya pada semua yang berkumpul. Aku membiarkan kebencian tumbuh. Aku biarkan ketakutan mengendalikan desa. Warga hanya diam. Sebagian menunduk, sebagian mengangguk. Semua tahu bahwa malam tadi bukan kejadian biasa. Dan semua sadar bahwa sesuatu telah berubah di desa mereka. Kembali ke gubuk kecil, Karyo sedang menjemur pakaiannya. Jarman membantu menyiapkan air hangat. Dan kerbau putih kini duduk di bawah sinar matahari pagi, memejamkan mata seperti sedang berdoa. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Jarman sambil menuangkan air ke dalam kendi. Aku tidak tahu, jawab Karyo. Mungkin waktuku sudah selesai. Mungkin aku hanya pelantara. Kerbau itu membuka matanya. Dan untuk pertama kalinya, ia berdiri dan berjalan mendekati Karyo. Perlahan, tubuhnya mulai berubah. Bulu putihnya memudar menjadi cahaya samar. Bentuknya mengecil. Dan di hadapan mereka, kini berdiri sosok lelaki tua berjubah putih, berjanggut panjang, wajahnya bersih dan bercahaya. Jarman terlonjak mundur. Karyo tetap berdiri, matanya berkaca-kaca. Engkau telah menjaga amanah dengan baik, Karyo. Suara lembut itu menggema dalam kepala mereka tanpa membuka bibir. Harta itu akan tetap tersembunyi. Sampai waktu yang benar-benar membutuhkan tiba. Dan desa ini telah belajar sesuatu. Jarman gemetar. Kau, siapa? Sosok itu tersenyum. Aku hanya penjaga. Aku bisa mengambil bentuk apapun. Dan kerbau adalah simbol kesederhanaan yang mudah diabaikan. Tapi kau, Karyo, telah membuktikan bahwa tidak semua manusia tertunduk pada kilau dunia. Lalu perlahan, tubuh itu berubah kembali menjadi cahaya. Dan hilang. Menyatu dengan udara pagi.
meninggalkan keheningan yang mendalam. Hari-hari setelah itu, desa berubah. Bukan karena bangunan baru. Bukan karena harta melimpah. Tapi karena kesadaran. Orang-orang menjadi lebih ringan dalam berbagi. Mereka menanam lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Mereka mengajar anak-anak dengan sabar. Mereka tak lagi saling curiga, tak lagi bertanya siapa paling kaya, siapa paling suci. Dan Karyo tetap tinggal di gubuk kecilnya. Namun tiap malam, ia duduk di beranda, menatap ke hutan, dan menanti. Bukan menanti harta, tapi menanti jika suatu saat ada yang tersesat lagi dan butuh penunjuk jalan. 2 minggu telah berlalu sejak malam hujan turun membawa pesan. Desa kecil yang dulunya sunyi, tegang, dan penuh curiga, kini perlahan berubah wajahnya. Bukan karena bangunan baru yang berdiri. Bukan pula karena uang yang tiba-tiba mengalir. Tapi karena kesadaran yang tumbuh dari dalam dada penduduknya, pelan-pelan, seperti akar pohon tua yang tak tampak di permukaan, namun kuat mencengkeram tanah. Karyo tetap tinggal di gubuk reot yang telah diperbaiki sedikit demi sedikit. Tidak ada pagar tinggi, tidak ada lampu listrik, hanya lentera tua yang masih menyala di malam hari, dan tikar pandan yang selalu ia hamparkan di beranda. Jarman masih bersamanya, setia membersamai hari-hari yang kini terasa lebih sunyi, namun lebih damai dari sebelumnya. Kerbau putih itu tak pernah terlihat lagi sejak pagi ketika sosok berjubah putih itu menghilang dalam cahaya. Namun meski tubuh hewan itu telah tiada, kehadirannya masih terasa. Setiap kali pagi datang dengan kabut tipis, ada suara langkah pelan yang seolah menapaki tanah basah. Setiap malam saat angin bertiup dari arah hutan, terdengar dengusan lembut yang membuat daun pintu berderit pelan. Dan Karyo tahu, makhluk itu belum sepenuhnya pergi. Bukan karena ia tinggal di dunia ini, tapi karena ia telah menjadi bagian dari tanah ini. Dari akar. Dari sejarah. Suatu pagi, Karyo duduk di balai desa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia hadir dalam pertemuan warga. Di hadapannya, puluhan penduduk duduk bersila, mendengarkan dengan diam dan penuh hormat. "Aku ingin bercerita," ucapnya. Semua mata memandang. Tentang sesuatu yang tak terlihat. Tentang ujian yang datang bukan dalam bentuk musibah, tapi dalam bentuk kepercayaan. Ia berhenti sebentar, memandangi wajah-wajah yang dulunya menuduhnya, kini menunduk dalam diam. "Aku tidak kaya. Bahkan ketika aku ditunjukkan harta emas dan permata, aku tetap memilih gubuk ini. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku takut. Karena harta tanpa tanggung jawab hanya akan jadi beban." Beberapa orang terisak. Seorang ibu menutup wajahnya dengan selendang. Seorang pemuda menatap tanah dengan mata merah. "Dan kalian tahu," lanjut Karyo, "yang paling berat dari semua ini adalah saat kita diuji dengan kebaikan. Karena saat kita diberi kuasa untuk menolong, kadang kita justru memilih membiarkan. Karena takut. Atau karena merasa bukan urusan kita." Kerbau putih itu adalah pelajaran. Ia datang bukan untuk disembah. Bukan pula untuk dijadikan alat. Ia datang hanya untuk melihat siapa di antara kita yang masih punya hati. Semua hening. Dan di luar balai, angin bertiup pelan. Seolah menyetujui. Hari-hari berikutnya, Karyo mulai jarang terlihat di pasar. Ia lebih sering duduk di tepi sawah, menatap langit. Jarman membuka warung kecil di dekat gubuk, menjual hasil kebun dan sayur-sayuran. Anak-anak desa sering datang, bukan hanya untuk membeli,
tapi untuk mendengar cerita. "Apakah kerbau putih itu bisa bicara?" tanya seorang anak laki-laki. Karyo tersenyum. "Bukan bicara dengan mulut, tapi dengan perbuatan." "Apa dia akan kembali?" tanya anak lainnya. "Ia tak pernah pergi." Anak-anak tertawa kecil, lalu berlari ke kebun mencari belalang dan capung. Dan di hati mereka, cerita itu tinggal. Bukan sebagai dongeng, tapi sebagai pengingat bahwa kebaikan bisa datang dari mana saja, bahkan dari makhluk paling sederhana. Suatu senja, ketika matahari mulai tenggelam di balik perbukitan, Karyo duduk sendiri di bawah pohon jambu yang rindang. Cahaya keemasan menyapu wajahnya yang keriput, dan angin berhembus lembut. "Jika waktuku sudah dekat, aku tak takut," gumamnya. "Karena aku sudah melihat cahaya." Di tangannya ada selembar kertas. Bukan surat wasiat, bukan puisi. Hanya tulisan sederhana yang ia tulis dengan tinta arang. "Jika kau membaca ini, dan aku tak lagi di sini, ingatlah, jangan cari peti di bawah pohon. Cari cahaya di dalam dada. Karena sesungguhnya, harta terbesar manusia bukan emas, tapi ketika ia sanggup menahan diri dari keserakahan." Ia melipat kertas itu, memasukkannya ke dalam botol kecil dari bambu, dan menanamnya di bawah batu di sisi pohon. Lalu ia memejamkan mata. Dan dalam sunyi itu, ia tersenyum. Esok paginya, Jarman menemukannya duduk bersandar di batang pohon. Wajahnya tenang. Kedua tangannya terlipat di dada. Dan di sebelahnya, ada jejak kaki hewan besar di tanah yang masih basah oleh embun. Kerbau putih. Entah dari mana, dan entah bagaimana. Tapi Jarman tahu, itu bukan kebetulan. Pemakaman Karyo dilakukan sederhana. Hampir seluruh warga datang. Tak ada musik, tak ada pesta. Hanya doa yang mengalir dari bibir-bibir yang dulu pernah menghakimi, kini memohonkan ampunan. Tanah tempat ia dimakamkan berada di bawah pohon jambu, tak jauh dari gubuknya. Batu nisan dari kayu ditancapkan, dengan ukiran sederhana. Di sekeliling makam, anak-anak menanam bunga liar. Dan ketika hujan turun pelan dari langit, tak satu pun yang berteduh. Karena mereka tahu, langit sedang bersedih, namun juga sedang membersihkan. Tahun-tahun berlalu. Desa itu kini menjadi tempat yang subur. Sawah-sawah menguning. Sungai-sungai jernih kembali mengalir. Anak-anak tumbuh menjadi petani, guru, dan pemimpin. Mereka mengajarkan cerita tentang kakek Karyo, bukan sebagai legenda, tapi sebagai contoh. Dan setiap kali pagi datang dengan kabut tipis, seekor kerbau putih terlihat berdiri jauh di tepi hutan. Menatap, menjaga, dan mengingatkan bahwa warisan sejati adalah hati yang tetap bersih, meski diuji dengan emas sekalipun.